ini adalah surat cinta Allah kepada kita. Kalau kita memang benar-benar cinta sama Allah, ya sudah menginginkan surat cinta yang begitu indah ini kepada kita, pasti akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah Rabbana yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami semua di sini selalu mengharapkan kasih cinta dan tersayang-Mu ya Allah Rabbana. Ya Allah Rabbana, berikanlah kami selalu hidayah dan petunjuk-Mu. Mudahkanlah kami menggapai semua yang kami cita-citakan. Berikanlah kami kesehatan selalu ya Rabbana. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan juga kemudaratan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pada hari ini pembahasan tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada 7 kemarin ikhwah ya, ulama mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersama Al-Qur'an. Yang pertama, membacanya continue dengan benar. Continue ya, harus continue dengan benar. Yang kedua, menghafalkan seluruh isi Al-Qur'an. Yang ketiga, kita mempelajari kandungannya. Yang keempat, kita kandungkan. Yang kelima, kemudian kita mengamalkan isi Al-Quran. Yang keenam, kita mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Yang ketujuh, kemudian kita berusaha menegakkan hukum Al-Quran, ajaran Al-Quran ini di tengah-tengah masyarakat kita, paling tidak di dalam keluarga kita. Ya, kita insya Allah masuk pada bagian yang ketiga pada hari ini, yaitu kita harus mempelajari kandungan Al-Quran. Ikhwah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat dari Utsman bin Affan, riwayat dari Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ikhwah, belajar Al-Qur'an ini ya dari kita belajar membacanya, dari kita menghafalkannya, sampai kita mempelajari kandungannya. Itu semuanya belajar Al-Qur'an kan ya. Ini juga yang menjadi misi besar diutusnya Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran ini kan ya. Ada banyak sekali ayat yang menceritakan seperti ini. Misalnya surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi, yang buta huruf, Rasul dan seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Al-Quran. Wa yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan as-sunnah. Wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin, dan walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Dalam surat Ali Imran juga bisa kita temukan ayat 165 ya. Kalau nggak salah ini, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab hikmah, walaupun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Atau Al-Baqarah ada 2 bahkan ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini adalah misi besar, misi utama Rasulullah SAW diutus adalah untuk mengajarkan Al-Quran ini. Untuk mengajarkan Al-Quran ini. Hingga Al-Quran ini kemudian masuk ke dalam dada, masuk ke dalam hati setiap orang yang beriman. Makanya kita kemudian Rasul mengajarkan kita belajar. Maka bagaimana ikhwah kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita nggak tahu isi dari kandungan Al-Quran? Nggak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ada peta nih GPS, kita pengen menuju ke suatu tempat, misalnya kita pengen ke Bandung.
Ada GPS-nya nih, petunjuk arah ke tempat itu. Udah akurat sekali. Tapi kita nggak bisa baca petunjuk arah itu. Ya gimana kita kemudian bisa menjalaninya kan ya? Untuk kita bisa menjalaninya, ya kita harus mempelajari isi dari peta tadi itu. Arahnya kemana, ini jalan belok kemana. Kita harus tahu benar nih, agar kita nggak tersesat. Maka kita jangan sampai memahami Al-Quran ini semaunya kita sendiri. Harus belajar kita kemudian. Dan alhamdulillah sekali, hari ini ada banyak sekali cara untuk kita belajar Al-Quran. Di zaman yang penuh dengan kemudahan ini, di zaman yang modern ini, di zaman era informasi ini, ada banyak sekali kemudahan untuk kita belajar Al-Quran. Nggak perlu kita sekarang kan membeli kitab tafsir tebel-tebel, itu nggak perlu. Tinggal buka aja, tinggal buka aja HP kita, laptop kita, ada e-book di sana, ada kitab-kitab di dalam HP laptop kita bisa akses lewat online atau kita download. Gampang sekali untuk kita belajar Al-Quran sekarang ini kan ya. Tinggal kitabnya aja lagi mau atau enggak. Ustadz pun pada hari ini nggak perlu kita langsung datang ke tempat si ustadz itu, walaupun keberkahannya beda ya. Kalau kita datang langsung dengan nonton video doang beda ya. Ya tapi walaupun kayak gitu karena kesibukan karena segala macam, kemudian kita nggak bisa ke tempat ustadz itu, ya paling nggak kita nonton videonya lah. Untuk kita bisa mempelajari kemudian kandungan Al-Quran Al-Karim. Ada banyak sekali kemudahan-kemudahan pada hari ini, tinggal kitanya aja lagi mau atau enggak mempelajari kandungan Al-Quran ini. Karena ada kewajiban tadi buat kita, bukan cuma sekedar membacanya, bukan cuma sekedar menghafalkannya, tapi kita harus benar-benar paham dengan apa yang Allah turunkan ini. Jangan sampai kemudian kita umat Islam nggak ngerti dengan kitab suci kita, dengan pedoman arah kita yang katanya Rasulullah SAW itu, kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang dengan dua hal ini kan. Lantadilla abadan intamasak dumihima kitabullah wa sunnatu rasuli. Anda akan tersesat selama berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah SAW. Gimana kita bisa berpegang kalau kita nggak paham? Maka jangan sampai kita kemudian memahami Al-Quran cuma secara global. Al-Quran mengajarkan kita kepada kebaikan, melarang kita dari kejahatan. Jangan memang kayak gitu ya. Jangan, kita harus benar-benar rinci paham isi Al-Quran itu. Ya paling enggak banget ya kita paham dengan apa yang sudah kita hafalkan, misalnya surat-surat pendek ya. Dan ini harus berlanjut ke semuanya. Ya memang sih kalau kita memang mau paham benar, bagus benar pemahaman kita, ya kita belajar bahasa Arab. Ya paling enggak kalau kita nggak bisa benar bahasa Arab, ya kita pernah membaca kitab tafsir pada semua ayat itu, atau kita pernah pelajari kandungan pada semua ayat itu lewat ceramah misalnya. Kita mendengarkan ceramah. Jadi kita tahulah ya, ini adalah surat cinta Allah kepada kita. Kalau kita memang benar-benar cinta sama Allah, ya sudah menginginkan surat cinta yang begitu indah ini kepada kita, pasti akan kita membaca surat cinta ini perlahan, satu-satu, kemudian kita memahami kata per kata bahkan dari isi surat cinta ini. Ya kalau kita tidak dapat surat cinta dari kasih aja gitu kan ya. Ini dari Allah Sang Maha Kasih kita, ngasih surat cinta ke kita, maka kita akan mempelajarinya dengan seksama, satu-satu kita akan mempelajarinya. Tidak akan cuma sekedar secara global. Surat An-Nas tentang apa? Berlindung dari godaan setan. Enggak, jangan kayak gitu doang nih, Fuad. Terus tahu bener nih per ayat, per kata bahkan dari surat An-Nas itu Al-Falaq tentang apa? Kita harus berlindung dari kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Tidak cukup kayak gitu. Ikhlas tentang apa? Mengenal Allah. Tidak cukup kayak gitu. Ya, memang kita harus tahu juga sih ya simpulnya. Tapi kita juga harus ngerti isi kandungan dari apa yang kita baca, yang Allah sampaikan di ayat di surat itu. Karena ikhwah, kalau kita mau pelajari kandungan Al-Quran ini, step by step, sedikit demi sedikit kita mempelajarinya, kita akan terkagum-kagum dengan isi Al-Quran ini. Kita akan bertambah cinta dengan Al-Quran ini. Kita akan mengatakan mungkin kalau kata orang sekarang ini, wow, takjub kita dengan Al-Quran ini.
Karena pemilihan katanya, pemilihan bahasanya, menggugahnya kepada jiwa, luar biasa sekali, ikhwan. Yang akan didapat kalau kita cuma mempelajari secara global istilah Quran ini, maka pelajari kandungannya. Masa ya kita sedih lah hari ini. Kaum muslimin ada yang sampai Al-Fatihah saja nggak tahu kandungannya, yang mengenaskan sekali. Dibaca pada tidak sehari 17 kali dan semua kita hafal. Masa nggak pengen tahu, nggak pengen mempelajari kandungan Al-Fatihah, atau cuma sekedar hafal terjemahnya saja, ya mengenaskan sekali lah. Gimana kemudian kita bisa merasakan sholat yang khusyuk kalau ketika membaca Fatihah kita nggak tahu apa maknanya? Kalau kita tahu maknanya, luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Berarti kita harus meminta kepada Allah selalu dalam setiap awal pekerjaan kita, meminta petunjuk, meminta pertolongan dari Allah selalu. Misalnya kayak gitu ya kita memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang pantas dipuji hanya Allah Rabb semesta alam. Karena dialah yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kita lebih bisa lebih bisa memaknai lah. Kita lebih bisa meresapi apa yang kita baca kalau kita faham. Kalau kita ngerti, maka pelajari kandungannya. Pelajari kandungan dari apa yang sudah kita hafalkan, apa yang kita baca ini. Karena ini adalah surat cinta dari Allah kepada kita. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita nggak ngerti isi Al-Quran ini. Dan ini tadi yang kita miris sekali. Al-Fatihah, surat-surat pendek saja, banyak dari kaum muslimin yang tidak paham, yang tidak ngerti. Kalau kita bahkan tadi paham sampai asbabun nuzulnya, konteks ayat ini berbicara tentang apa. Maka insya Allah ikhwah, kalau kita bisa konsisten seperti ini, kita agendakan misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali, atau kalau pakai channel YouTube video itu kita bisa bahkan sehari misalnya kita luangkan setengah jam mendengarkan kajian Al-Quran, maka insya Allah ya ikhwah, kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari kitab yang mulia ini. Demikian ikhwan dapat saya sampaikan bagian atau poin yang ketiga dari bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.